Pernah dengar ada orang yang mengatakan nggak apa-apa masuk neraka, nanti malah bisa reunian, bisa konser. Pernah dengar begitu? Nah, kalau kita perhatikan ternyata konsepnya nggak begitu, bro. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Kenapa? Karena adanya surga dan neraka itu diciptakan untuk yang satu untuk menghukum orang-orang yang melakukan kedurhakaan, yang satu diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, dan diciptakanlah surga untuk balasan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan di dalam dunia, ketaatan-ketaatan yang telah mereka lakukan di dunia. Itu konsepnya seperti itu. Bahkan orang-orang yang ada di dalam neraka itu disebutkan di dalam Al-Quran, itu mereka nggak betah di sana, bro. Kenapa nggak betah? Kalau misalnya bisa konser, bisa reunian, harusnya mereka betah dong. Tapi ternyata mereka nggak betah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka nggak betah. Setidaknya kalau kita rangkum, itu ada empat permintaan para penduduk neraka kepada Allah. Permintaan itu yang pertama, jadi mereka itu meminta kepada para penghuni surga itu untuk memberikan barang secuil sajalah dari makanan yang para penduduk surga dapatkan atau minuman yang mereka dapatkan. Sedikit saja, nggak banyak. Tapi apa jawaban para penduduk surga? Mohon maaf, ini nggak bisa, karena makanan dan minuman ini khusus untuk kami dan haram untuk kalian. Jadi mereka tertolak untuk permintaan yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua, mereka memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka, kemudian dihidupkan lagi di dunia. Janji mereka akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Ini permintaan ini mustahil dikabulkan karena ketika itu kehendak Allah telah menjadikan bumi ini binasa dengan adanya kiamat. Nah, setelah kiamat orang ada di akhirat. Maka ketika mereka minta dikembalikan ke dunia, dunianya sudah nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu sudah tahu dan Allah Maha tahu bahwa ketika mereka itu dikembalikan ke dunia, maka sebagaimana jawaban Allah di ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mereka itu hanya bohong belaka. Jadi ketika nanti mereka dikembalikan ke dunia pun mereka ya akan sama seperti dulu lagi. Mereka akan ingkar, mereka akan bermaksiat, dan mereka tidak akan beriman kepada Allah dan tidak akan beramal soleh. Karena itu permintaan yang kedua juga tidak diterima, ditolak. Kemudian permintaan yang ketiga, permintaan yang ketiga ini adalah mereka minta ada cuti sehari saja agar mereka tidak disiksa. Bayangkan, saking merasa tidak betahnya, tidak kuatnya menanggung siksaan yang dirasakan setiap hari, terus-menerus tidak ada jedanya. Itu mereka minta keringanan kepada Allah untuk 1 hari saja libur. Dan perlu Anda tahu, perlu kita ketahui bahwa 1 hari di akhirat, di neraka, itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi nggak main-main. Nah, permintaan mereka untuk libur sehari ini juga ditolak. Nggak bisa, kalian akan terus-menerus disiksa. Ini adalah akibat dari keingkaran kalian, ketidaktaatan kalian di dunia kepada Allah, pembangkangan kalian kepada syariat, dan seterusnya. Jadi ini adalah akibat mereka sendiri, akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, setelah tadi minta minum, minta makan, nggak bisa, nggak boleh, karena haram bagi mereka, ditolak. Kemudian mereka minta dikeluarkan dari neraka untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, juga ditolak. Kemudian yang ketiga, mereka minta cuti, libur barang sehari untuk tidak disiksa, itu juga ditolak. Saking putus asanya mereka
Karena tabiat orang-orang kafir ini memang berputus asa. Mereka berputus asa dari rahmat Allah, maka ketika di akhirat pun saking putus asanya mereka memohon kepada Allah melalui malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Mereka mengatakan, wahai Malik, sampaikan kepada Allah, tolong matikan saja kami ini, jangan siksa kami lagi, kami sudah nggak kuat. Matikan saja kami, binasakan kami, dan jangan hidupkan kami lagi. Jadi dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa permintaan penduduk neraka kepada malaikat Malik ini dijawab oleh malaikat Malik selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Jadi mereka menanti jawaban dari malaikat Malik. Setelah dinanti selama 1000 tahun itu malaikat Malik mengatakan bahwa tidak, kalian tidak akan dibunuh, kalian tidak akan dibinasakan, kalian akan terus seperti ini, disiksa seperti ini di dalam neraka. Jadi ketika mereka disiksa, mereka merasakan kesakitan, mereka hancur, mereka dihidupkan lagi, disiksa, hancur, dihidupkan lagi, terus menerus seperti itu. Maka nggak ada ceritanya bisa konser di neraka, nggak ada kisahnya, dan mustahil akan ada reunian di neraka, nggak ada. Maka sebelum hari akhirat itu datang, mari kita bertobat kepada Allah, mari kita memohon kepada Allah atas segala salah dan dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini sebelum ajal menjemput kita, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Bisa jadi kita dimatikan besok sampai umur yang sangat udur, bisa juga di usia-usia muda. Bahkan tidak jarang kita mendapat kabar bahwa seorang anak bayi lahir kemudian meninggal. Jadi mari kita perbaiki diri kita, semoga kita menjumpai Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.